Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka walaupun dengan model daring. Salat dan salam senantiasa marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, khususnya kita sebagai umatnya. Yang berbahagia anak-anakku siswa baru SMP Negeri 18 Kota Bogor kelas 7. Bapak tak lupa mengucapkan selamat datang di sekolah SMP Negeri 18 Kota Bogor. Selamat karena kalian adalah siswa-siswi terpilih yang bisa lolos seleksi sehingga bisa menjadi keluarga besar SMP Negeri 18 Kota Bogor. Perkenalkan, pada kesempatan ini Bapak nama Yudir Suhaidir ditugaskan oleh kepala sekolah untuk menyampaikan salah satu materi di kegiatan MPLS dengan tema wawasan Wiyata Mandala. Bagaimana anak-anakku, apakah kalian sudah siap? Kalau sudah siap, tentu kalian akan dapat menyimak dengan seksama materi apa saja yang akan Bapak sampaikan. Baik, langsung saja. Sebelum kita mengenal jauh lebih dalam berkenaan dengan wawasan Wiyata Mandala, marilah terlebih dahulu kita mengenal arti dan makna apa sih wawasan Wiyata Mandala itu. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata dapat diartikan sebagai pendidikan dan mandala diartikan sebagai tempat atau lingkungan. Dari arti dan makna tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu dan pengetahuan. Ada beberapa unsur yang menunjang Wiyata Mandala ini. Di antaranya yang pertama adalah sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua adalah kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, guru dan orang tua. Antara guru dan orang tua, siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Maksudnya adalah harus ada hubungan yang serasi antara guru dan orang tua sehingga dapat tercipta suatu pendidikan yang didukung oleh dua komponen tersebut. Yang keempat, selanjutnya adalah warga sekolah. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima adalah unsur masyarakat sekitar. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah tidak hanya persoalan pendidikan di lingkungan sekolah antara guru, kepala sekolah, dan siswa, tetapi lebih umum lagi sekolah harus bisa menjadi wadah bagi masyarakat sebagai sarana media pembelajar. Sekolah dan fungsinya. Sekolah
merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup serta kepribadian. 3. Hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. 4. Kemampuan berkarya. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah yang pertama, adanya guru, siswa, timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. 2. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. 3. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antar sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga harus menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang menimbulkan pertentangan. Ada beberapa prinsip sekolah, diantaranya yang pertama adalah sekolah sebagai wadah lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik atau guru. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholdernya. Keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. 5. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. 6. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. 7. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. 8. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. 9. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar, learning society. Penggunaan sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat 1. Ajang promosi, penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. 3. Penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. 4. Propaganda, politik atau kampanye. 5. Syuting film atau sinetron tanpa izin pemerintah daerah. 6. Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadi suasana sekolah tidak kondusif. Penataan wiyata mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya bersifat preventif. Di antaranya adalah meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan yang tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. 2. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. 3. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk penyelenggaraan ketahanan sekolah. 4. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua siswa yang bermasalah. 5. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. 6. Pembinaan dan pengembangan keimanan ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. 7. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, penemuan para ahli. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri.
Serta yang terakhir adalah mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Fungsi sekolah. Sekolah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan dan tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana dinamis. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Di antara tugas-tugas dan wewenang kepala sekolah dalam wawasan Wiata Mandala diantaranya 1. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. 2. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. 3. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras, sarana prasarana dan perangkat lunak atau peraturan yang berupa tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. Mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah, baik dalam kelompok diantaranya kepala sekolah, pendidik, orang tua, siswa, dan orang tua. 5. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan sebagainya. Sedangkan tahap preventif dalam wawasan Wiata Mandala adalah memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan. Tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Membentuk jaring-jaring pengawasan kontrol dan razia terhadap kegiatan di lingkungan sekolah. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan di saat MPLS. Meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal akhir semester di masa liburan sekolah. Meningkatkan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat usai sekolah. Demikian anak-anakku materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan dalam proses nanti ketika kalian sudah aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.